Rezeki lagi cuy di saudara aplikasi ini. Setelah sebelumnya saya ngajuin di saudaranya dan ternyata dicairkan, saya coba lagi iseng-iseng doang ngajuin di aplikasi ini, ternyata masih bisa lolos menggunakan KTP Galbay. Namun ada satu hal yang harus kalian perhatikan untuk penggunaan KTP Galbay di aplikasi ini. Dan tentunya kalian bisa langsung galbaykan, gak usah dibayar, dan aplikasi ini masih ilegal sama sekali. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat selalu dan tetap kuat, dan juga semoga kalian terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini ya. Dan juga jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan dimanapun kapanpun kalian berada ya, apalagi kalau beraktivitas di luar rumah, karena pandemi belum berakhir ya cuy. Jadi kalian jangan sampai kecolongan ya. Dan memang ada peningkatan wabah yang lagi naik pada saat ini di India ya, kalau saya nggak salah ya teman-teman. Nah, jadi makanya kalian harus tetap hati-hati dan selalu waspada ya. Nah oke, gimana juga kabar pengajuan kalian ya teman-teman? Apakah kalian sudah di ACC ataukah sudah cair banyak, dompet kalian sudah sobek, dan kantong kalian udah penuh akibat banyaknya pengajuan kalian yang sudah di ACC? Dan ya biasanya sih kalau udah di ACC pada diem-diem baik ya, nggak komen-komen. Kecuali kalau di autol, bang gua di autol bang inilah itulah bang, kok gua di autol mulu sih ya. Dan ya itu siklus yang sudah biasa sih sebenarnya ya teman-teman. Kalau di autol ya pada ngoceh-ngoceh, kalau di ACC ya langsung diam-diam tuh ya teman-teman. Nanti kalau udah mau ngajuin lagi pasti ngoceh lagi ya. Dan ya sudah seperti itu memang ya teman-teman. Dan oke, kali ini sesuai dengan di video awal saya, gua akan merekomendasiin salah satu aplikasi peminjaman online ilegal lagi, yang dimana aplikasi ini adalah saudara dari aplikasi peminjaman online dengan bunga ya. Nah jadi di aplikasi ini dia itu kode OTP-nya klik kami. Nah jadi buat kalian yang sudah pernah cair di aplikasi klik kami lainnya, kalian coba deh di aplikasi ini, itu pasti 100% work menggunakan KTP Galbay dengan yang kalian ngajuin pada saat di klik kami tersebut ya. Ataupun kalian sudah pernah cair di aplikasi ini, bisa juga kalian gaskan di aplikasi klik kami lainnya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 600.000. Maklum juga masih peminjam baru, dan ini adalah peminjaman pertama saya menggunakan KTP Galbay dari saudaranya ya. Dan di sini tanggal jatuh temponya pada tanggal 24 bulan 4 2021, akan berakhir beberapa hari lagi. Untuk pertanyaan apakah akan saya rawat atau enggak, mungkin sepertinya ini akan saya rawat ya cuy, karena ingin mengincar limit yang lebih besar lagi agar bisa meminjam di saudaranya lagi ataupun di aplikasi ini. Karena memang sudah banyak orang yang rawat di akun ini, dan dari beberapa bulan lalu atau akhir tahun 2020 aplikasi ini memang cocok untuk dirawat ya. Namun kalau kalian merawat di aplikasi ini ya, kalian harus bisa menerima resiko jika sewaktu-waktu kalian nanti akunnya itu diblokir ya. Soalnya kita nggak tahu ya kapan kita hoki, kapan kita apes ya. Dan kalau menurut track record dari aplikasinya lumayan banyak juga sih yang bisa merawat, akan tetapi nggak menutup kemungkinan pasti ada-ada aja tuh yang langsung diblokir dan lain-lain ya. Jadi untuk setiap peminjaman online apalagi yang ilegal, untuk perawatan akunnya itu nggak bisa 100% ya. Kalaupun 100% itu biasanya ada beberapa orang yang nggak berhasil ya. Nah tentunya di aplikasi ini buat kalian yang belum tahu merawat ya, langsung saja deh kalian galbaikan daripada kalian membayarkan dengan bunga tinggi dan lain-lain ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus ya. Dan kita langsung melangkah ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Panda Pinjaman ya. Dan untuk aplikasi Panda Pinjaman ini adalah saudara dari aplikasi Bunga Matahari, Bunga Lotus, Bunga Anggrek, kemudian apalagi ya tuh,
Qdana, Klik Kami, dan lain-lain ya, karena ini mereka satu server ya. Nah, jadi buat kalian yang sudah pernah cair di aplikasi tersebut yang saya bilang, nah, kalian bisa deh ya, coba ngajuin di aplikasi ini ya, ataupun sebaliknya. Dan sebelum kita langsung masuk ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Panda Pinjaman dari KSP Panda Pinjaman. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal. Dan kalian bisa langsung galbaikan saja ya. Nah, buat kalian yang pengen download aplikasinya sudah tersedia di Google Play Store cuy. Kalian gak usah repot-repot mencari ataupun meminta bang linknya mana bang, aplikasinya apa bang, dan lain-lain. Berarti kalau kalian seperti itu, berarti itu nggak nonton dari awal sampai akhir ya teman-teman. Nah, jadi di aplikasi ini daripada kalian repot mencari melalui link website, kemudian Google, S-File, dan lain-lain, mending kalian langsung download saja melalui Google Play Store. Dan untuk di aplikasi Google Play Store itu pasti semuanya ada dan semua handphone punya ya. Nah, kemudian juga untuk di aplikasi ini walaupun dia ilegal nggak bakalan hilang dari Google Play Store karena dia sudah lama banget ya berada di perpinjolan ini, sudah sekitaran 1 tahunan lebih ya, dan masih aman-aman aja untuk aplikasi ini di Google Play Store. Dan dia juga mempunyai program beta ya, jadi kalian bisa menjadi sebagai tester dari aplikasi ini, namun saya rasa nggak terlalu penting juga sih ya teman-teman. Dan di sini ada jumlah downloadnya lumayan banyak juga ya, 100.000 dengan ulasan ini 902 dengan rating ini 2,9, sangat rendah banget ya cuy. Dan kalau kita melihat dari brosur aplikasinya, di sini dia mengatakan memberikan layanan peminjaman yang aman ya. Namun ya kalian tahu sendiri kalau dipinjol ilegal pastinya sebar data ya. Dan tentunya kalian gunakan data galbay saja ataupun data busuk kalian ya, jangan menggunakan data pribadi cuy kalau kalian mentalnya lemah ya. Sebenarnya banyak juga orang yang mengajukan menggunakan data pribadi di pinjol ilegal, namun itu orang-orang yang mentalnya wah, itu udah nggak usah ditanya ya cuy. Walaupun disebar gimana mereka kebal ya. Dan tentunya paling hanya didiamin semingguan ataupun sebulanan ya, hilang sendiri kok ya. Yang penting kalian mentalnya dikuatin ya kalau pengen ngajuin di pinjol ilegal menggunakan data pribadi ya. Soalnya mereka menyebar data ya teman-teman. Apalagi kalau dibuatin grup kemudian isinya itu orang-orang yang ada di kontak kita. Waduh, bisa berabe tuh ya. Dan memang sudah seperti itu ya. Nah, oke, setelah itu di sini kalian bisa lihat mereka mempunyai jangka panjang dan stabil dan lain-lain ya. Nah, untuk ulasannya lumayan banyak juga orang yang ulasan. Namun kalian bisa lihat di sini banyak banget orang tentunya yang mengulas dengan rating 1 ya. Dan memang ya kalau kalian yang nggak tahu dengan aplikasi ini, pastinya akan langsung meminjam dan juga mengembalikan ya. Dan untuk di aplikasi ini itu biaya bunganya besar banget dan juga tenornya hanya singkat ya. Walaupun penawaran pertamanya itu tenornya 75 hari. Nah, kalian harus perhatikan ya, kalau pinjol ilegal itu jarang banget yang memberikan tenor seperti itu. Bahkan hanya ada 4 hari, 5 harian ya, teman-teman. Dan di sini kita langsung melangkah ke detail info dari aplikasinya. Dia menawarkan produk peminjaman mulai dari 600.000 hingga dengan 8 juta rupiah. Kemudian untuk jangka waktu peminjamannya 91 hari hingga dengan 360 hari. Untuk suku bunganya 0,077% per hari dengan bunga per bulannya 2,31% ya. Kemudian bunganya rendah, ini maksimumnya 27,72% per tahun, namun saya nggak bisa pastikan. Kemudian biaya layanannya 8.000 ya. Nah, di aplikasi ini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat, namun ini bukan contoh fixnya ya. Dan di sini untuk persyaratan kalian harus warga negara Indonesia setidaknya memiliki 1 KTP. Kemudian usia 20 hingga dengan 55 tahun. Namun saya nggak tahu mana yang benar sih ya. Soalnya di sini usia 20 hingga 55 tahun, dan kalau kalian cek di atas sini persyaratannya peminjaman harus berusia 18 tahun. Nah, jadi saran saya buat kalian yang berusia 18 tahun bisa coba dulu. Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Soalnya di sini ada 2 persyaratan ya, saya nggak tahu yang mana yang benar. Kemudian di sini nomor HP yang aktif ya. Jadi biasanya sih mereka memiss call ya, namun nggak sampai menelpon ya teman-teman. Dan sini mempunyai pekerjaan yang tetap dan juga permohonan akan cepat disetujui, tidak rumit, uang cepat cair ke rekening kalian. Dan di sini juga kalian bisa lihat ada nomor customer service-nya dan juga telepon dari aplikasinya ya.
Untuk aplikasi ini dia berdiri sejak 4 Maret 2020 dan memang untuk aplikasi ini sudah setahunan ya, dari tahun lalu awal-awal wabah melanda dunia ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke dalam aplikasinya, nggak usah berlama-lama. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Panda Pinjaman. Dan seperti biasa di sini kita diberikan limit peminjaman 4 juta rupiah untuk pengguna baru. Dan biasanya kadang orang pengen ngajuin di aplikasi ini itu biasanya akibat melihat tenor 75 hari dan 90 hari cuy. Nah, makanya kalian ya jangan mengharapkan tenor seperti ini walaupun akunnya itu kalian rawat sedemikian rupa, mempunyai skor kredit yang bagus ya. Namanya juga kalau pinjol ilegal pasti nggak akan memberikan tenor seperti ini cuy. Kecuali kalau kalian pinjam di yang sudah terdaftar di OJK itu bisa jadi ya. Dan memang kalau untuk pinjol legal ya tentunya tenornya sangat tinggi, plus murah, biaya dendanya kurang, biaya bunganya rendah. Untuk pengembaliannya juga nggak menyebar data ya. Dan di sini kalian bisa lihat langsung saja tekan pergi ke peminjaman ya. Nah, seperti biasa di sini ada contoh yang saya berikan kepada kalian untuk foto KTP-nya ya. Nah, untuk foto KTP-nya harus letakkan seperti ini. Namun untuk pengambilan fotonya harus di atas lagi cuy. Karena ini agak sedikit nggak jelas ya cuy. Karena saya ngambilnya dari samping. Jadi nanti kalau kalian pengen ngambil foto itu harus dari bagian atasnya. Jadi kelihatan jelas tuh ya. Agar di bagian sudut-sudut sebelah sininya itu kelihatan jelas. Kalau seperti ini kan nggak jelas ya, hanya di bagian sini saja yang jelas. Dan yang harus kalian perhatikan pada saat kalian mau mengambil foto, ini latar belakangnya harus berwarna putih ya teman-teman. Nah, ataupun kalian letakkan di lantai saja, jangan seperti ini ya, soalnya ini bisa mereka nggak terima ya, atau mereka tolak. Dan tentunya yang kalian harus isikan ada informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto, dan informasi bank. Nah, di sini kalian masukkan nama lengkap kalian, kemudian NIK-nya juga, jenis kelamin, umur, kemudian di sini ada informasi tambahan, ada SMA, pekerjaan kalian apa ya, apakah pelajar atau gimana, emailnya, alamat sesuai KK, dan juga alamat lengkap domisili ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian tekan langkah berikutnya dan di sini kalian harus pastikan nomor nicknya ini harus sesuai ya. Nah, saran saya kalau kalian pengen gonik di aplikasi ini ganti pada bagian akhir ya teman-teman. Nah, ini cara goniknya ya. Nah, ini misalkan adalah nomor nick KTP kalian. Nah, ini kalian ganti di bagian angka terakhir ya. Ini kan ada 0001 ya. Kalau nggak salah ini adalah posisi atau urutan kita di kartu keluarga. Nah, ini 001 coba kita ganti ke 002 ataupun 03 ya. Pokoknya jangan terlalu jauh juga cuy. Nah, ini misalkan kita ganti 003, kemudian di sini ada tanggal 25/09/96. Nah, ini adalah tahun lahir kita dan tanggal lahir kita ya. Nah, ini bisa kita ganti di tahunnya ya ke 95 ataupun 97 ya. Pokoknya jangan terlalu jauh juga. Setelah itu di sini sebenarnya ada satu cara lagi yang biasa digunakan oleh para gal buyers atau para joki ya. Di sini mereka mengganti di 07 ya. Nah, 07 ini kalau nggak salah kode kecamatan atau kelurahan ya cuy, saya lupa juga. Nanti kalian bisa cek. Nah, kalian bisa ganti ke 06 ataupun ke 04 ya, ataupun 05. Yang jelas nggak terlalu jauh dengan nomor aslinya. Nah, namun yang biasa saya lakukan itu hanya di bagian angka tahun lahir dan juga nomor terakhir ya. Kalau kalian pengen seperti ini ya nggak masalah. Dan di sini pada saat kalian memasukkan foto KTP-nya itu harus agak kalian blurin di bagian angka yang kalian ganti ya, hanya di bagian angkanya bukan keseluruhan. Dan di sini kalian bisa memanfaatkan flashlight ataupun pantulan cahaya matahari dan langsung deh kalian masukkan ya. Nah, kenapa saya nggak menggunakan angka 07 ini pada saat gonik ya? Saya biasanya jarang banget mengajukan dengan mengganti di angka kelurahan atau kecamatan ini. Soalnya kalau untuk memantulkan cahayanya lagi untuk proses memasukkan foto KTP-nya itu tentunya agak sedikit sulit ya. Wah, 2 angka saja ini agak sulit, apalagi kalau memasukkan 3 angka. Yang sulitnya itu mencari ataupun bisa membuat
nomor KTP-nya ini diblurin itu yang agak sulit ya. Dan tentunya kita harus mencari sinar matahari ataupun memanfaatkan flashlight dan lain-lain ya. Soalnya di sini kita nggak bisa memasukkan dari galeri. Kalau bisa memasukkan dari galeri ya gampang saja ya, tinggal diedit sedikit dan langsung masuk. Karena ini nggak bisa, hanya melalui proses kamera telepon saja ya, makanya saya nggak memakai 3 cara ini ya, hanya 2 saja. Nah, oke. Jadi begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Panda Pinjaman. Dan buat kalian yang pengen ngajuin, ajuin di subuh hari cuy. Habis sahur juga bisa, sebelum tidur juga bisa, ataupun pada saat kalian bangun pagi juga bisa. Nah, kalau kalian yang baru mendaftar di aplikasi ini, kalau nggak menerima kode OTP-nya, itu kan nanti pada saat kalian mendaftar ada +62 terus masukkan nomor kalian. Nah, kalian masukkan biasanya itu kalau sudah ada +62 awalannya 86 dan sekian-sekian ya. Nah, kalau kalian nggak menemukan ataupun nggak mendapatkan kode OTP dalam 30 detik ataupun dalam 1 menit, kalian tambahkan lagi angka 0 di depan 8 ya. Jadi +62 08 sekian-sekian ya. Nah, kalau nggak menemukan lagi, kalian tekan saja dapatkan kode OTP melalui suara ya, atau melalui panggilan telepon. Dan itu cara yang paling worth it ya teman-teman, kalau kalian nggak mendapatkan kode OTP. Nah, so buat kalian yang sudah pernah cari di aplikasi ini, coba ketikkan di kolom komentar juga. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!